Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim azimi sultanik. Wa lahu ma sakana fil laili wan nahar was sami'ul alim. Ashhadu an la ilaha illallah wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Min asdaqal hadithi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pagi ini subuh Jumat tanggal 4 Rabiul Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 September 2022. Apabila 30 September itu biasanya apa yang kita ingat tiap tahun? 57 tahun yang lewat terjadi pembantaian pada tokoh-tokoh Indonesia. Kita mendoakan semoga mereka yang muslim diberikan tempat oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan itu tidak terulang lagi sampai hari ini. Jamaah sekalian, ayat yang dibaca oleh imam kita sedikit adalah indah sekali, luar biasa. 63 surah An-Nur. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Itulah Al-Quran Bapak-bapak. Kalau dibaca semoga dengan mendengar bacaan Al-Quran zadathum imana, iman kita bertambah. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri. Orang yang menyelisihi Nabi itu hendaklah merasa takut. Hendaklah merasa takut bagi orang-orang yang suka menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takutnya apa? Antusibahum fitnatun. Allah akan menimpakan fitnah dalam kehidupannya. Aw yusibahum adzabun alim, dan kelak di akhirat Allah akan menimpakan azab yang pedih. Hendaknya orang yang hidupnya selalu menyelisihi Nabi. Banyak kadang-kadang Pak menyelisihi Nabi itu. Dan orang yang mengaku paling cinta kepada Nabi pun kehidupannya banyak menyelisihi Nabi. Padahal bukti kecintaan itu adalah mengikuti. Itu kan. Bukti kecintaan lo Nabi itu mengikuti Nabi. Tapi tidak sedikit orang yang berteriak, kami cinta Nabi, kami cinta Rasul. Kehidupannya berselisih dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana berselisihnya? Yang Nabi perintahkan kada digawi, nang Nabi larang dikerjakan habis-habisan. Maksudnya ibadah-ibadah yang ditunjuk oleh Nabi itu adalah ibadah sunnah yang jelas. Itu malah kada bersemangat mengerjakan. Dan ibadah-ibadah yang Nabi tidak pernah memerintahkan itu menjadi ibadah-ibadah favorit. Ini ada cikal bakal menyelisihi kehidupan Rasul. Antusibahum fitnah, kata Allah, aku akan timpakan fitnah dalam kehidupan mereka. Ulama tafsir berbeda tentang fitnah di sini. Yang pertama, akan ada bala bencana silih berganti dalam kehidupannya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, fitnah di sini kata ulama tafsir
Allah cabut di hatinya kecintaan terhadap Islam. Ini fitnah yang paling besar. Jadi bagi orang yang selalu menyelisihi Rasulullah SAW, Allah akan cabut di hatinya kecintaan terhadap Islam. Tidak sedikit umat Islam yang berkomentar miring terhadap Islam. Tidak sedikit umat Islam yang ucapannya selalu menyakiti umat Islam. Kenapa? Karena rasa cintanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa cinta terhadap Islam dicabut, identitas Islam kada dipakai lagi. Yang disuruh Nabi ini caranya sesuai dengan Islam, kada dipakai. Lebih percaya kepada sesuatu yang sama sekali kada ada hubungannya dengan Islam. Dari pergaulan, dari berusaha, dari berkumpul dengan keluarga, dari pakaian wanita-wanitanya. Pakaian wanita-wanitanya sudah bertentangan dengan syariat. Kenapa? Allah cabut kecintaan terhadap Islam. Orang yang mencintai Islam pasti akan berjuang habis-habisan, akan menerapkan cara-cara Islam dalam kehidupan. Bekerja, berusaha, pergaulan, berpakaian. Karena itu adalah perintah agama kita. Lamun nang Allah cabut tuh kecintaan kepada agama Islam, ini bencana yang paling besar di dalam kehidupan kita. Aw yusibahum adzabun alim, kata Allah, karena di akhirat aku siksa habis-habisan. Akan diazab oleh Allah kepada orang yang selalu berselisih dengan Nabi. Oh, kami kadang menyelisihi Nabi. Kadang menyelisihi Nabi tapi prakteknya berselisih habis-habisan. Yang sunnah kadang dipakai, yang bukan sunnah itu yang dilakukan. Ini adalah orang-orang yang menyelisihi Nabi. Bahkan pada ayat 115 Surah An-Nisa, potongan manusia yang seperti ini dikatakan Allah Ta'ala orang yang menantang Nabi, bukan menyelisihi Nabi. Orang yang menantang Nabi. Lebih berat lagi, 63 An-Nur menyelisihi Nabi. 15 An-Nisa, 115 orang yang menantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita berdoa. Kapan kita berdoa? Setiap saat. Bukan sekedar datangnya bulan Rabiul Awal, tapi setiap saat doa kita, semoga sampai akhir hayat kita selalu mengikuti ajaran jejak-jejak jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kajian pagi ini ulun meneruskan kajian malam tadi. Di Masjid Ar-Rahmah kita berbicara tentang neraka yang dahsyat, neraka yang panasnya kada ketulungan. Kenapa? Malam tadi kita sudah bicarakan kayak apa panasnya neraka jahanam itu. Nabi Muhammad SAW katakan 70 kali lipat dengan api yang ada. Dengan api yang ada di kompor gas kita. Itu 70 kali lipat panasnya neraka jahanam yang Allah persiapkan kepada siapa? Inna jahannama kanat mirsada littaqina ma'aba. Di dalam jahannam itu ada pengintai. Ada pengintai. Kalau petugas tuh nang mengintai itu intel malah. Dalam jahannam tuh ada intel yang jeli. Kada ada yang lolosnya. Littaqina ma'aba. Allah persiapkan jahannam itu bagi orang yang melampaui batas. Labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha barda wala syaraba. Allah bercerita tentang neraka jahanam. Nabi katakan, narukum, api kamu, kata Nabi. Api yang ada di rumah kita. Dibandingkan dengan neraka jahanam 70 kali lipat panasnya. Kada kawa gampang-gampang. Terjajak bekas timbunan jaga malam aja kada dimati lari pagi kada bersandal. Melepuh batis. Sumpah serapah bungulnya pang nang jaga malamnya kada dimati api, disumpahinya bungul lagi nang jaga malamnya. Kenapa? Karena panas. Mengaji bahari tahun 70-an pakai apa? Pakai lampu semprong atau lampu teplok. Mun lampu teplok tuh penyakitnya hidung pacangan hirang. Lampu semprong tuh jangan dijapai-japai tuh semprongnya tuh kada api, tapi di dalamnya ada api. Ini habis melepuh, nah terjapai semprongnya.
itu api di dunia. Api yang di akhirat 70 kali lipat. Allah mengatakan Jahannam itu disiapkan bagi orang yang melampaui batas. Jahannam itu disiapkan bagi orang yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pagi ini berbicara tentang apa? Setelah Jahannam malam tadi bicara tentang Aden, bukan Sa'ir, neraka Sa'ir. Pagi ini berbicara tentang neraka Wail. Banyak kalimat al-wail diartikan dengan celaka. Ulama tafsir menyebutkan al-wail itu nama jurang neraka. Nama jurang neraka panasnya kayak apa? Jika gunung-gunung yang ada di dunia itu dilabuh ke dalam neraka wail, maka gunung-gunung itu akan meleleh saking panasnya. Akan meleleh. Kan ada kisah. Dan ini bukan dongeng. Ini harus kita yakini karena cerita itu disampaikan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang kadang mau repot-repot, cerita neraka itu kuno. Negara maju masih cerita tentang neraka. Kenapa? Kita jangan bulikan berataan. Kita akan dihadapkan kepada dua pilihan, surga atau neraka. Namun boleh memilih, pasti kita memilih surga. Tapi pilihan kita kepada surga, apa yang kita lakukan di dunia ini? Apakah amalan-amalan surga atau amalan-amalan neraka? Wailul lil mutaffifin, kata Allah Ta'ala. Celaka bagi orang yang curang. Neraka wail bagi orang yang curang. Curangnya itu kayak apa? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawqun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Celaka orang yang curang. Allazina izaqtalu 'alan nasi yastawbun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Apabila dia membeli dari orang lain, maka timbangannya, takarannya minta dibanyaki. Apabila menukar tuh minta dibanyaki. Apabila dia menjual, takaran dan timbangannya dikurangi. Ini curang ngarannya. Minta dibanyaki apabila dia menukar, membeli, dikurangi apabila dia menjual. Ayat ini kan turun pada saat Nabi masuk ke sebuah pasar di Madinah. Nabi sedih, pedagang pada mengurangi takaran dan mengurangi timbangan. Lihat timbangan sebelah kurang, timbangan sebelah kurang. Yang dipakai untuk transaksi jual beli tiap hari. Sedih Nabi dengan perilaku pedagang. Kesedihan Rasul. Begitu keluar dari pasar itu, ditemui oleh malaikat Jibril dan membawa ayat ini. Allah menyampaikan tentang dahsyatnya siksa bagi orang yang curang. Setelah Nabi mendengar ayat itu, maka Nabi masuk lagi ke dalam pasar. Didakwahkan Nabi ayat ini kepada pedagang-pedagang yang curang. Hebatnya masa lalu dengan hari ini itu berbeda. Manakala Nabi menyampaikan, Allah baru saja memberitahukan kepadaku, perilaku curang seperti kalian akan berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Kalian akan berbaris mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Maka semua pedagang hari itu tidak lagi menjadi pedagang yang curang, menjadi pedagang yang jujur. Artinya apa? Al-Anfal ayat 2, tanda orang yang beriman, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Hanya beberapa ayat yang diterima Nabi didakwahkan kepada pedagang-pedagang yang di pasar. Iman orang-orang pedagang itu bertambah sehingga dia berhenti daripada kecurangan. Itu bedanya hari ini. Kalau hari ini biar Al-Qur'annya dipukul akan dimuhanya. Tetap kada saling rubahan. Tetap di bawah halung timbangan tuh ada benggol bahari yang berlubang tengah. Benggol 5 biji, benggol lumayan. Tahu nang pinakasar bana tuh bekas apa? Busi sepeda motor nang mati digantungnya. Melihatnya nang menukar nih melihat aja. Tapi kemana kita menukar?
Nang selain daripada itu, persis. Apabila boleh ke rumah, menukar gula sekilo ditimbang 9 on. Yang namanya sekilo itu berapa? 10 on. Seapa nang dikorup tuh 1 on. Tapi hawa nafsu berkobar-kobar untuk mengajak manusia melakukan itu. Celaka kata, neraka wail kata Allah Ta'ala. Neraka wail yang panasnya gunung lunuh apabila dilabuh ke dalamnya. Maka Allah akan menyiksa manusia yang curang pada neraka itu. Siapa lagi yang dia disiksa di neraka wail? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Celakalah orang yang salat, yang salatnya selalu diulur-ulur, ditunda-tunda, dikerjakan di penghujung waktu. Ada yang mahir pakai itu. Salat aja tiap hari, tapi hingganya menggawinya tuh di penghujung. Di penghujung. Salat asar jam 6. Mbah tuntung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkumandang lagi azan maghrib. Mbah azan maghrib berkumandang, mantap jarnya. Apa artinya mantap? Sekali baudu, 2 kali sholat. Rupanya engken bener lon baudunya itu. Dihadangnya pulang waktu isya, berarti sekali baudu 3 kali sholat. Padahal limbah maghrib itu sudah bakantut 2 kali, pada kada batal juga. Jamaah sekalian, ibadah sholat Allah perintahkan di dalam kitabullah Al-Quranul Karim, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu diwajibkan kepada setiap orang yang beriman dan waktunya ditetapkan oleh Allah. Mawquta itu Allah yang menetapkan waktunya. Tapi kita barisnya dirubah. Bukan mawquta. Mau kita, artinya sekehendak kita waktunya. Al-Quran aja dirubah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat diwajibkan kepada orang beriman dan mau kita, waktunya sekehendak kita, bukan sekehendak Allah. Allah yang menentukan. Jamaah sekalian, tidak ada ibadah yang lebih besar, melebihi ibadah besar, kecuali kita melakukan takbir pertama bersama imam dalam sebuah salat. Salat sunnah apapun batalkan jika qomat berkumandang. Dapat salat sunnah 1 rakaat, maka sunnah nang digawene sunnah apa? Sunnah fajar. Fajar itu kan antara azan dan qomat. Hanya dapat 1 rakaat sunnah fajar. Muadzin sudah mengumandangkan azan atas perintah imam. Perintah imam. Lun berbahagia di masjid-masjid kita sudah berjalan sunnah itu. Muadzin kadang menyelonong. Apabila ada muadzin yang menyelonong, qomat badahulu, pasti lain orang di tempat itu yang azan. Allah Rasul katakan, amlakul azan, al muadzin amlakul azan, wal imam amlakul iqamah. Muadzin tu menentukan azan dimulai. Apabila sampai waktu, kada perlu permisi lon ketua masjid lagi. Kada perlu permisi lon siapapun. Kumandangkan azan apabila waktunya telah sampai. Wal imam amlakul iqamah. Imam yang menentukan qomat itu dimulai. Bagaimana ini bisa dipraktekkan? Lamun imamnya taguring nah. Muazzinnya takutan bangunakan karena imamnya mintuhannya. Ngalih mana sudah kayak ini. Jadi imam berdahulu tempat di mihrab, sapa baris pasukan rapi rata, tengok kiri tengok kanan, kadang-kadang berbelok-belok karena ujar Nabi, sap yang berbelok-belok maka hati kalian akan dibelok-belok oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat, kata Nabi, syaitan menyelinap kayak anak kambing menuju sap-sap yang tidak terisi. Ya tuh seorang ulama di Indonesia nih Pak, ada aja nang baucap, bagus lagi setannya umpat sholat jadinya. Hadis Nabi menjadi bahan olok-olokan. Tunggu ya Allah Ta'ala.
Tunggu, kada perlu minta maaf lagi kamu tuh. Apabila mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah beriman. Na'udzubillahi min jahlik. Lucu silahkan, tapi jangan menyangkut tentang keimanan. Tang malaikat jadi padahkan salah pilih, salah takunin yang di dalam kubur. Kayak apa malaikat bisa salah takuni? Kadada, malaikat tuh cerdas, datang tepat waktu dan memilih sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat, yang mengulur-ulur salat dan ria di dalam salatnya. Ria itu apa? Pamer. Ria dengan ujub itu bersaudara, selalu ada bersama. Apabila ria pasti ada ujub. Apabila ria tuh minta lihat, pamer. Istilah turun dari rumah menunggu orang di higa rumah babaris dudukan. Ria. Akhirnya ujub. Ujub ini aku nang paling paibadah. Aku nang paling cerdas. Aku nang paling segala-galanya. Abu Darda radhiyallahu an berkata, mengetahui orang tua kada pintar 3 jar Abu Darda. Sahabat Nabi nih. Hendak mengetahui orang tua kada pintar, lihati 3 macam. Bapak-bapak maaf, lamun kada pintar itu artinya apa? Jangan takutan pian nyambat. Amun kada pintar tuh bahasa Banjarnya, iya kada pintar. Ujar Abu Darda, orang kada cerdas tuh pasti 3 macam. Orang nang bungul aja bahasa kita bahari. Yang pertama, al-ujub, selalu memamerkan dirinya paling cerdas. Itu orang kada cerdas. Selalu menganggap dirinya sangat penting. Selalu menganggap dirinya dibutuhkan. Selalu dirinya tuh di atas daripada segala-galanya. Ini tanda orang nang kada pintar, kata Abu Darda. Yang kedua, orang nang kada pintar tuh selalu berbicara sesuatu nang kada bermanfaat. Bata tengah hari duduk di pos nang digawe kada ada nang bermanfaatnya. Cekekik tetawaan. Kopi 2-3 kali mengganti sudah. 3 kali mengganti. 2 bungkus habisnya. Apa tadi yang dibicarakan? Kadeda. Yang ketiga, orang yang kada cerdas itu kata Abu Darda, dia melarang untuk orang lain sesuatu, padahal dia mengerjakannya. Orang lain ditangati, sidin menggawi. Ini tanda orang yang tidak. Alamatul jahl, kata beliau menyebutkan, tanda orang yang jahil itu. Jamaah sekalian, termasuk ujub, serba pamer kita, serba pamer dengan apa yang ada pada kita. Kadada nang pantas kita pamerakan. Kita ni lemah, kita tidak memiliki apa-apa kecuali Allah telah menolong dan membantu kita. Neraka yang berikutnya, neraka yang terakhir, masih ada lagi insyaallah pada kesempatan berikutnya. Neraka yang terakhir adalah neraka Sakor. Neraka Sakor, Allah bercerita dalam surah Al-Mudaththir 42-47. Anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Tentang orang yang berdosa ditanya, kenapa ente masuk neraka Sakar? Kenapa ikan masuk neraka Sakar? Maka jujur orang dalam neraka itu menjawab, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ini jawabannya dalam neraka yang Allah ceritakan. Kami masuk neraka, lam naku minal musallin. Dahulu kami kada mau salat sama sekali. Walam naku nut'imul miskin. Kami memiliki harta yang banyak, tapi kami kada peduli dengan orang-orang miskin. Umat Islam itu disuruh berbagi, Pak. Haqqat limahabbati lil mutabadzilina fiyah. Dia benar-benar mendapat kasih sayang dari Allah bagi orang yang mau berbagi kepada sesama. Seorang wanita membawa anaknya yang digendong dan membawa anaknya yang ditenteng. Dan keduanya anak wanita. Dia mampir di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia memanggil-manggil. Keluar Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kada ada di rumah waktu itu.
Wanita tadi berkata, adakah makanan yang tersedia di rumah kalian, wahai ummahatul mukminin, wahai wanita yang beriman, istri Rasul? Anak kami keduanya lapar. Aisyah bingung putar-putar, ini kan ada makanan apa-apa. Di kulkas, Bang, Nabi kan ada bisi kulkas. Kada ada makanan apa-apa kecuali bekas Nabi sahur ada sebiji kurma. Ada sebiji kurma. Diambil oleh Aisyah sebiji kurma itu, dan Aisyah yakin sebiji kurma ini kada cukup, tapi hanya itulah yang ada. Dan Nabi menghargai orang mau berbagi itu sekalipun sedikit. Nabi katakan sebiji kurma memadamkan api neraka. Ittaqun nar wa bisiki tamrah. Takutlah dengan neraka sekalipun memberi sebiji kurma. Diambilnya sebiji kurma itu, diserahkannya kepada ibunya. Bu, hanya ini yang kami miliki. Ibunya membagi kurma itu separuh-separuh. Yang pertama diberikannya kepada anak yang digendong, mau makan anak yang digendong. Yang kedua diberikan kepada anak yang ditenteng. Artinya ibunya menaguk liur, ibunya kadang makan. Dan kembali Aisyah menangis sejadi-jadinya. Hanya bisa memberi itu, dan Rasul datang pada saat itu. Apa yang kamu tangiskan, wahai Aisyah? Ya Rasulullah, ada seorang ibu membawa 2 anak. Keduanya anaknya sedang lapar, minta makan kepadaku, dan tidak ada makanan apa-apa kecuali ada sebiji kurma bekas Nabi sahur. Kuberikan sebiji kurma itu, dan bahagia dia menerimanya. Dibaginya kurma itu untuk anak yang dibawa 2 orang itu. Nabi mengatakan, orang yang memiliki 2 anak wanita, kemudian dia adil membagi kasih sayang kepada keduanya, maka 2 anak wanita itu akan menjadi tameng daripada dahsyatnya api neraka. Judulnya hanya satu, peliharalah anak dengan penuh kasih sayang dan sama. Jangan pernah dibedakan. Benteng daripada api neraka. Benteng daripada api neraka. Masalakakum fis saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami kada salat masuk neraka sakar. Kami kada mau berbagi kepada sesama. Nabi mengatakan apa? La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang kamu yang tidur pulas karena kekenyangan, sementara tetanggamu kada bisa tidur karena kelaparan. Ukuran iman seseorang. Artinya berbagi nih tentang keimanan. Tidak sempurna iman seseorang yang tengak guring kada bemaelanan karena kekenyangan, sementara tetangganya merintih kada bisa guring karena kelaparan. Jamaah sekalian, walam nakunu minal mas wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kata penghuni neraka, kami masuk neraka karena kami selalu aja berbicara dan berkata yang tidak pantas. Ketujuh, berbicara yang kada baik. Tadi Abu Darda mengatakan orang yang kayak ini adalah orang yang kada pintar. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami masuk neraka karena kami orang yang mendustakan tentang hari kiamat. Oh, kada ada kiamat tuh. Kada ada siksa kubur tuh. Tunggu, Allah Subhanahu wa taala akan siapkan neraka sakar bagi mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ada lagi neraka hutomah. Ada lagi neraka hawiyah. InsyaAllah itu akan kita bicarakan pada kajian lain. Ada 3 hadis yang ingin ulun sampaikan sebagai penutup, ya. Penutup hadis ini bagus, renungan bagi kita. Pada saat Nabi Muhammad SAW diperlihatkan neraka, dan Nabi katakan, yang paling banyak penghuni neraka itu adalah wanita. Wanita paling banyak menghuni neraka. Di waktu Nabi melihat neraka dan Nabi melihat wanita banyak sekali di neraka, maka ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa wanita banyak masuk neraka? Karena mereka adalah wanita yang ingkar, wanita yang kufur. Ditanya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, wanita ingkar kepada Allah, wanita kufur kepada Allah? Nabi menjelaskan, mereka adalah wanita yang taat kepada Allah. Mereka sholat 5 waktu, mereka puasa Ramadan.
Tapi kenapa mereka masuk neraka? Yakfurunal asir, dia ingkar kepada suaminya. Yakfurunal ihsan, dia tidak pernah menganggap suaminya itu baik. Kada pernah menganggap baik suaminya. Padahal cucu sudah 5, kayak apa kada baik sampai cucu keluaran. Pada saat suaminya melakukan satu pelanggaran yang dianggap oleh istrinya fatal pelanggaran itu, maka 17 tahun masa perkawinan dianggap buruk. Sekalipun dalam perjalanan kami berumah tangga, suami itu kada pernah baik lawan aku, menyakiti terus lawan aku. Padahal banyak benar kebaikannya, banyak benar. Maaf ibu-ibu, tipe wanita yang kada pernah memandang baik suaminya, padahal suaminya pernah berbuat baik, ini terancam oleh Allah Ta'ala. Dia wanita taat, dia wanita puasa, dia wanita sholat, tapi terancam oleh neraka karena dia ingkar kepada suaminya. Pian ibu-ibu jangan pernah berpikir, oh kalau kayak itu lebih baik ada laki. Jangan. Nyaman juga apabila ada laki, Allah berjanjikan akan berkumpul bersama di surga. Kemudian hadis yang berikutnya, siapa yang akan mendapatkan surga itu dan boleh masuk ke dalam surga itu lewat pintu manapun? Allah bercerita tentang 8 pintu surga dalam Al-Quran. Dan Nabi mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, "Idza shallatil mar'atu khumusaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ta." Apabila wanita itu menjaga salat 5 waktu, apabila wanita itu puasa Ramadan sebulanan kecuali dalam keadaan haid, apabila wanita itu menjaga kehormatan, suami ada bersamanya, suami tidak ada, dijaganya kehormatannya. Apabila wanita itu taat kepada suaminya, maka wanita itu akan Allah persilahkan untuk masuk surga dan pilih pintu yang mana. Ibu, hadis ini pegang kuat-kuat. Amalkan bagus-bagus. Seorang yang paling nyaman untuk mendapatkan surga adalah wanita. Karena hadis ini tidak ada untuk laki-laki. Wanita hanya 4 macam yang ditekuni dalam kehidupan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat lawan laki. Lamun sudah jadi laki pian, kayak apakah lagi potongannya? Mun perkawinan tuh sudah 30-40 tahun, kadada lagi nang gantang nang kayak hanyar kawin dulu kadada. Semuaan serba uyuh, kulit serba kendur, mata serba kabur. Berjalan sudah maju, tunggu aja lagi, jangan masuk ke lubang kubur. Nah, tapi ketaatan makin tuha makin mesra. Makin tuha makin mesra. Apa ada tuh kita betetuhaannya masing-masing. Suaminya kada mampu, istrinya membantu, istrinya kada mampu, suaminya membantu. Ada nang hendak berdiri pada 2 berpingkutan, tak duduk pada 2 karena kada mampu. Sudah serba dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Ummi Salamah yang meriwayatkan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallam, ayyum ra'atin matat, jika seorang wanita mati. Ayyum ra'atin matat, jika seorang wanita itu mati. Wa zawjuha anha radin, dan di waktu mati seorang wanita itu, suaminya meridhoi semua apa yang pernah dia lakukan. Suaminya ridho. Dengan perilaku istrinya. Selama 30 tahun, 40 tahun berumah tangga, ujan nang laki, aku ridho akan semuaan. Ibu-ibu nang dicari itu penting. Maka di umur usia senja tuh jangan tepi bakalahian lon laki. Kalau pindah nang laki, mudahan ke mati berdahulu jangan laki. Nabi memang pernah berkata nang kayak itu, Aisyah, apabila engkau mati berdahulu, aku yang akan memandikan jenazahmu. Saking sayangnya Nabi lon bin itu. Aku memandikan jenazahmu Aisyah bila engkau meninggal berdahulu. Hamuklah Aisyah mbak itu. Amun Aisyah wah ini hamuk, berarti pian ini mendoakan ulun mati berdahulu. Kan kayak itu. Saking baiknya Nabi, aku mandikan jenazahmu. Jadilah Nabi memandikan jenazah Aisyah. Ya kada jadi karena Nabi mati berdahulu, Nabi meninggal berdahulu.
Nabi meninggal berdahulu. Seorang wanita wafat dan suaminya ridho, maka Nabi katakan, dakhalatil jannah, wanita itu pasti akan masuk surga. Dan terakhir, bebinian tarus, ada hadisnya nggak sana lalakian Pak. Nah, lalakian lawan bebinian Bang. Jua dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, apa kata Umar bin Khattab? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa fa ahsana al-wudu'a summa qala, siapa yang berudu kemudian dibagusakannya udunya. Bagusakannya udunya, summa qala, kemudian dia berdoa setelah wudu. Hafal kalau pian bertaan lah. Hafal bertaan. Doa setelah wudu. Apa? Allahumma lakasumtu, doa buka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Setiap selesai berudu maka dibacanya doa ini. Ulun sedih juga pada saat berudu, baimbai banyak nang kada membaca doa ini. Langsung cuci kaki, kuncang kirap. Padahal ini doa yang paling mahal Pak di sisi Allah Ta'ala. Berudu baik-baik udunya, kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hadis ini berlaku bagi laki-laki dan berlaku bagi wanita. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Putihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Allah akan bukakan 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyuha sa'at. Dia diperintahkan masuk lewat pintu mana aja. Bapak-bapak tahulah, orang puasa tuh masuknya lewat pintu apa? Ar-Rayyan. Orang yang memiliki 6 sifat, salat khusyuk dan sebagainya, mereka akan mewarisi apa? Surga Firdaus. Tapi setiap laki-laki perempuan yang berudu dan membagusi udunya, kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka Allah mempersiapkan 8 pintu surga dibuka oleh Allah. Apa kata Allah? Masuklah kalian lewat pintu mana aja. Dan ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita bersama di surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.